Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Dr. UU Nurul Huda SAG MH, dan juga Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY selaku dosen mata kuliah perancangan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan semua, khususnya yang sedang menyaksikan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Agni Febrian Nur, mahasiswa semester 7 jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang pada kesempatan kali ini insyaallah akan membahas dan juga menjelaskan terkait proses dan mekanisme pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang biasa kita sebut dengan Perpu. Baik, langsung saja. Perpu, PERPPU, jadi double P, itu merupakan singkatan dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Untuk Perpu ini ditetapkan oleh Presiden dikarenakan ada situasi yang memang genting dan juga memaksa. Sebenarnya untuk materi dari Perpu ini adalah sama halnya dengan muatan undang-undang. Namun tadi karena ada hal yang memaksa dan juga mendesak, maka Perpu ini ditetapkan sendiri oleh Presiden dalam bentuk peraturan pemerintah. Dan perlu kita ketahui, untuk peraturan pemerintah itu tidak perlu melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR. Selanjutnya, jika kita menggunakan instrumen hukum undang-undang sebagaimana disebutkan tadi, maka itu memerlukan persetujuan DPR yang dibahas di sidang paripurna. Nanti DPR menyetujui atau tidak menyetujui. Nah, dikarenakan jika menunggu proses tersebut yang dalam artian dilaksanakan secara normal, maka dikhawatirkan momentumnya hilang dan keadaan semakin memburuk. Oleh karenanya Undang-Undang Dasar 1945 itu memperbolehkan jalan membuat Perpu ini ditempuh oleh Presiden. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kepada dasar hukum daripada peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Yang pertama itu ada di Undang-Undang Dasar 1945, yakni di pasal 22 ayat 1 yang berbunyi, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga adalah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan syarat dibentuknya Perpu. Jadi syaratnya adalah ada kegentingan yang memaksa, ada situasi yang memang harus segera diatasi, dan ini merupakan hak prerogatif daripada Presiden dan juga penilaian subjektif dari Presiden, dan inilah yang seringkali menimbulkan perdebatan pro dan kontra. Namun Mahkamah Konstitusi membuat 3 parameter ataupun 3 syarat ketika Perpu ini memang akan dijalankan ataupun akan dibuat. Yang pertama itu adanya keadaan atau kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kemudian yang kedua adalah undang-undang yang dibutuhkan belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, jadi tidak ada aturannya, atau undang-undangnya ada tetapi tidak memadai ataupun tidak relevan untuk menyelesaikan situasi yang mendesak tadi.
Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur normal karena memerlukan waktu yang lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan, perlu kepastian untuk segera diatasi. Jadi itu syarat daripada diperbolehkannya membuat perpu ya, yang disampaikan ataupun yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kedudukan perpu di dalam hierarki peraturan yang ada di Indonesia itu menempati posisi ketiga ya. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR, dan yang ketiga adalah Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya adalah tentang proses ya, penetapan Perpu ini. Yang pertama prosesnya adalah adanya situasi ya, dan juga kondisi yang memang itu dipandang genting ya, dan juga memaksa ya. Dalam artian harus segera diatasi oleh presiden. Kemudian presiden memerintahkan penyusunan rancangan Perpu kepada Menteri Pemrakarsa yang sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau permasalahannya itu ada di dalam kesehatan ya, maka Kementerian Kesehatan lah yang akan diperintahkan oleh presiden untuk membuat rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya, dalam penyusunan rancangan Perpu, Pemrakarsa berkoordinasi dengan menteri atau pimpinan lembaga terkait ya. Dan kemudian setelah selesai koordinasi tersebut, ya, maka Menteri Pemrakarsa menyampaikan rancangan Perpu kepada presiden untuk ditetapkan. Maka itulah ya, ini disebut dengan peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh presiden. Selanjutnya, presiden menetapkan rancangan Perpu dengan membubuhkan tanda tangan pada Perpu. Kemudian Mensesnek atau Seskap membubuhkan nomor dan tahun pada Perpu dan menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya, Menhukam menandatangani dan mengundangkan Perpu dengan menempatkannya pada lembaran negara. Nah, kemudian Perpu yang sudah diundangkan oleh Menhukam tadi ya, itu diajukan ke DPR. Untuk apa? Untuk dijadikan undang-undang ketika DPR itu menyetujui dan tidak menjadi undang-undang ataupun dicabut untuk keberlakuannya ketika DPR tidak menyetujui Perpu itu menjadi undang-undang. Jadi di sini menteri ya, selain menyiapkan rancangan Perpu untuk menjadi undang-undang, di sana menteri juga menyiapkan ya, untuk apa? Untuk rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu tersebut. Jadi dua gitu ya. Nah, kemudian jika DPR menyetujui, maka rancangan Perpu tadi gitu ya, itu menjadi undang-undang. Dan adapun jika tidak setuju, maka harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ya. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan tentang proses dan mekanisme pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Purnomo Sucipto yang sudah berbagi ilmunya terkait materi yang saya sampaikan tadi ya, tentang proses dan mekanisme pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang melalui link YouTube-nya. Dan materi yang disampaikan tadi itu banyak sekali diambil daripada penyampaian beliau. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.